Salam saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua saat ini berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dan kiranya kita semua terus mempertahankan iman dan pengharapan kita yang teguh di dalam Kristus. Saudaraku, kita akan segera memulai Saat Teduh malam hari ini. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih dan belas kasihan, terima kasih atas berkat-berkat dan kebaikan-Mu yang kami terima dan kami alami di sepanjang hari ini. Terima kasih karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, sebelum kami beristirahat malam hari ini, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk menikmati persekutuan dengan-Mu. Ajarilah kami melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan, dan berikanlah kami pengertian di dalam hati kami, agar kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 23 berkata demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kelahiran kita yang pertama adalah dari benih yang fana, atau dengan kata lain, benih yang sementara atau bisa hilang. Tetapi kelahiran kita yang kedua adalah dari benih yang tidak fana, atau dengan kata lain, benih yang kekal. Seperti halnya benih yang diharapkan untuk bertumbuh menjadi pohon yang besar, maka demikian juga kita diharapkan untuk bisa bertumbuh secara rohani di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan karena benih itu adalah benih yang tidak fana, maka makanan yang bisa membuat benih itu bertumbuh adalah juga makanan yang tidak fana, yaitu makanan rohani. Akan tetapi, tidak sembarangan makanan rohani yang bisa berguna bagi pertumbuhan kerohanian kita, melainkan makanan yang seperti dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Makanan rohani yang baik bagi pertumbuhan kerohanian kita adalah makanan rohani yang seperti air susu yang murni. Tuhan menciptakan tubuh manusia sedemikian rupa sehingga air susu seorang ibu tidak perlu ditambahkan apapun, melainkan telah lengkap memiliki semua zat yang dibutuhkan oleh seorang bayi yang baru lahir. Demikian juga firman Tuhan adalah makanan rohani yang paling baik yang bisa kita berikan untuk menumbuhkan benih yang tidak fana yang kita terima pada waktu kita bertobat. Saudaraku, belakangan ini muncul aliran sesat yang menyebut dirinya sebagai Kristen progresif, di mana mereka menganggap bahwa firman Tuhan yang ada dalam Alkitab sudah tidak sesuai lagi untuk dipakai di zaman ini, sehingga mereka menambahkan pemikiran dan perasaan mereka sendiri sebagai suatu standar kebenaran. Saudaraku, seperti halnya air susu yang murni dari seorang ibu, ayat-ayat firman Tuhan adalah makanan yang paling lengkap bagi roh dan jiwa kita. Firman Tuhan adalah Alkitab yang memiliki banyak nasihat yang bijaksana dan pengarahan dalam semua bidang kehidupan kita. Firman Tuhan sudah mencakup semua yang kita butuhkan untuk kehidupan saat ini dan kehidupan kita yang akan datang. Firman Tuhan juga sudah teruji sesuai dengan zaman apapun, dulu, sekarang maupun selamanya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dosa tetaplah dosa, dan keselamatan di dalam Kristus adalah jalan satu-satunya kepada pemulihan hubungan kita dengan Allah.
Tidak ada jalan yang lain selain Kristus. Selamanya tetap Kristus. Kita tidak perlu menambahkan pemikiran dan perasaan kita sendiri kepada firman Tuhan, karena hal itu justru akan menyesatkan kita. Makanlah makanan rohani yang murni yang berasal dari firman Tuhan, sehingga benih yang tidak fana di dalam diri kita bisa bertumbuh dewasa dan menjadi pohon yang menghasilkan buah-buah yang melimpah sesuai kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi rema di dalam hati dan hidup kita, serta menghasilkan buah-buah yang melimpah yang akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih atas pengajaran-Mu yang menjadi berkat dan menguatkan kami. Firman-Mu adalah makanan bagi roh dan jiwa kami, dan kami bersyukur telah menerimanya malam hari ini. Sebentar lagi setelah selesai bersatu teduh, kami akan segera beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami di sepanjang malam saat kami tidur, dan kiranya Engkau memberikan ketenangan di dalam pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mendoakan saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit dan mengalami masalah-masalah yang berat di dalam hidup mereka. Kami berdoa agar mujizat kesembuhan terjadi bagi setiap orang yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa agar Engkau memberikan hikmat, mujizat, dan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami. Berikanlah juga kekuatan agar bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya Bapa, kami mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami percaya Engkau selalu menopang dan melindungi negeri kami. Berkatilah Indonesia dengan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Berkatilah negeri kami dengan keamanan di seluruh wilayahnya. Berkatilah para pemimpin negeri kami dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang akan mengarahkan Indonesia menjadi negara yang lebih kuat, maju, dan makmur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.